他是那个王林，这不可能！恒月不能毁在我辈手里。朴男子，只要还有一个恒月弟子，就别想夺走恒月峰。敬酒不吃吃罚酒。青天被输了牌，怕是要不好过了。恒月派是千年苍天大派，对，只有够强，才可以掌握自己的命运。Zhou Peng memandang semua murid-murid dari sekte Heng Yue dengan ekspresi arogan lalu berkata, "Kalian semua murid dalam sekte Heng Yue, semuanya bisa datang sekaligus. Aku, Zhou Peng, akan melawan kalian semua." Ketika mendengar kata-kata Zhou Peng, para murid dari sekte Heng Yue menjadi gempar. Bahkan para tetua sekte Heng Yue mengungkapkan ekspresi jelek. Akan tetapi di sisi lain nampak tak satupun dari orang-orang dari sekte Xuandao mengatakan apapun. Mereka hanya memperlihatkan ekspresi hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di sekte Xuandao. Penatua O yang terbatuk lalu berkata, "Teman Huang Long, ini Zhou Peng. Dia adalah murid utama sekte Xuandao kami. Biarkan satu pertandingan ini menentukan segalanya. Jika salah satu murid sekte Heng Yue Anda dapat bertahan selama 10 detik, maka sekte Heng Yue Anda menang." Mendengar itu, mata Jiang Kuang berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya. Dia mendarat di atas arena, lalu berkata, "Anak yang sombong, aku akan melawanmu." Melihat itu, Zhou Peng tiba-tiba tertawa lalu berkata, Kamu tampaknya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi. Tetapi, kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan kamu sebenarnya berada di lapisan ke-8. Saat Zhou Peng mengatakan itu, cahaya dingin melintas di matanya. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya. Lalu tiba-tiba, seekor ular hitam melompat keluar dan tumbuh menjadi ular piton raksasa. Kepala besar ular piton itu menatap dingin ke arah Jiang Kuang. Kemudian dia membuka mulutnya lalu menghirup. Itu seketika menghasilkan kekuatan hisap yang tak terbayangkan. Hisapannya sangat aneh. Itu hanya mempengaruhi Jiang Kuang dan tidak kepada orang lain. Jiang Kuang nampak tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik apapun, tubuhnya nampak tertarik dan tersedot ke arah mulut ular piton itu. Zhou Peng mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih leher Jiang Kuang. Lalu dia berkata, "Kembalilah dan berlatihlah selama beberapa lusin tahun sebelum kembali mencari saya." Setelah mengatakan itu, Zhou Peng langsung melemparkan Jiang Kuang dengan tangan kanannya. Murid berpakaian ungu terakhir yang tersisa pergi untuk menangkap Jiang Kuang, tetapi tidak mampu melawan kekuatan tersebut. Jadi mereka berdua meluncur di tanah untuk jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Melihat itu, hati Huang Long sangat pahit. Murid kepala sekte Xuandao itu terlalu kuat. Berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, orang ini setidaknya berada di lapisan ke-10 kondensasi Qi. Dia pasti memiliki sebuah jimat yang dapat menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jadi tingkat kultivasinya tidak diketahui. Kemudian dia melihat murid-murid batin di sekitarnya. Huang Long menghela napas dalam. Bahkan murid kepala yang bersama para tetua formasi inti tidak memiliki peluang bagus untuk menang. Karena dia hanya berada di lapisan ke-10. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka sekte Heng Yue akan kalah total. Huang Long tersenyum kecut lalu berkata, "Bagus, sepertinya sekte Heng Yue ku tidak punya harapan. Cepat beritahu kedua leluhur tentang apa yang dikatakan lelaki tua Ouyang, sehingga mereka dapat mengambil keputusan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada harapan untuk mempertahankan puncak Heng Yue." Namun saat ini di arena, Zhou Peng dengan arogan memandang orang-orang di sekitarnya lalu berteriak, "Siapa selanjutnya?" Mendengar itu, semua murid sekte Heng Yue tercengang. Tak satupun dari mereka angkat bicara, dan semuanya menundukkan kepala menatap tatapan Zhou Peng, karena tak satupun dari mereka yang ingin naik arena. Melihat itu, Zhou Peng mencibir. Dia memandang rendah mereka di dalam hatinya. Namun, saat tatapannya menyapu para murid, dia tercengang ketika dia menyadari ada satu murid lapisan ketiga yang tidak takut dengan tatapannya. Ya, itu Wang Ling. Nampak ekspresi Wang Ling tetap tenang saat dia melihat Zhou Peng. Zhou Peng kemudian menatap Wang Ling dan dengan dingin bertanya, Apakah kamu ingin naik?" Segera kata-kata Zhou Peng itu langsung menarik perhatian semua orang.
ketika mereka menyadari bahwa kata-kata Zhou Peng ditujukan kepada Wang Ling. Semua ekspresi mereka menjadi aneh. Melihat itu, Huang Long menghela napas dalam. Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan diperhatikan di antara para murid. Tetapi sekarang, meskipun kultivasinya rendah, keberaniannya patut dipuji. Saat ini, Zhou Peng melihat Wang Ling tidak menanggapi, dia kemudian mencibir. Dari 4 pertempuran, masih ada 1 yang tersisa. Sekte Heng Yue adalah sekte yang sangat besar, namun tidak ada yang berani muncul. Aku sangat kecewa. Apakah tidak ada murid batinmu yang berani muncul? Mendengar itu, Penatua Su yang berdiri di samping Huang Long lalu berkata, "Murid saudara laki-laki Sun, Wang Lin, kamu bisa naik ke arena." Mendengar itu, Penatua Sun yang merupakan guru Wang Lin dia tercengang dan segera dia menyadari apa yang sedang terjadi. Lalu dia berkata dengan marah, "Dao Su, meskipun kamu adalah kakak laki-lakiku, kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Muridku itu hanyalah berada di lapisan ketiga. Membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka. Jangan kira aku tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jangan kira saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Murid kepala sekte mereka terlalu kuat. Jadi kalian semua takut murid kalian akan dikalahkan dan dipermalukan. Jadi kalian mengirimkan muridku sebagai kambing hitam. Saya menolak menyetujui hal memalukan seperti itu." Mendengar itu, Dao Su mengerutkan kening. Dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu di dalam pikirannya. Tetapi Sun Dajhu tidak memberinya wajah apapun dan mengatakan semua itu di depan sekte Xuandao. Dia mencibir, tetapi matanya menatap kepala sekte Huang Long dan mengirim beberapa pesan. Menerima pesan itu, Huang Long menghela napas dalam lalu berkata, "Adik laki-laki Sun, jangan repot-repot bicara lebih banyak. Wang Lin, kamu bisa naik ke arena." Saat ini Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berseru, "Sesuai perintahmu." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam lalu perlahan berjalan maju dan naik ke atas arena. Melihat Wang Lin naik ke arena, semua murid sekte Xuandao mulai mengejeknya. Mendengar semua ejekan-ejekan itu, wajah master sekte Huang Long nampak tenggelam. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi. Dia tidak punya harapan kepada Wang Lin. Dia hanya mengirim Wang Lin menjadi umpan untuk mengakhiri pertandingan terakhir. Dalam pertukaran ini, dia sudah menerima kekalahan. Lagi pula, meskipun dia kalah, jika berita itu tersebar, itu tidak terlalu buruk. Tetapi, jika tersiar kabar bahwa tidak ada seorang pun yang berani melawan dari sektenya, maka itu akan sangat memalukan. Karena tidak ada murid dalam lainnya yang berani naik. Jadi, dia hanya bisa mengirim Wang Lin. Di belakangnya, semua tetua sekte Heng Yue itu juga menggelengkan kepala dan berbalik hendak pergi. Bahkan murid-murid dalam mulai menggerakkan kaki mereka. Tidak mau berdiam diri hanya untuk kehilangan muka. Zhou Peng yang melihat Wang Lin telah naik ke arena, dia dengan arogan tertawa lalu berkata, "Wang Lin, aku bisa menjatuhkanmu dengan 1 napas, jadi bersiaplah." Setelah mengatakan itu, Zhou Peng langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi nampak Wang Lin dapat memblokir serangan Zhou Peng itu. Melihat itu, semua orang tanpa sadar menoleh lalu membeku di tempatnya. Semua orang yang hadir terdiam. Huang Long juga nampak tercengang. Dia kemudian bergumam, Ini. Hatinya benar-benar kacau dan telinganya berdengung. Seolah-olah ada guntur yang mengamuk tepat di samping kepalanya. Mustahil, kapan Wang Lin menjadi sekuat ini? Lawannya adalah murid kepala sekte Xuandao. Dao Su, dia saat ini juga menggosok matanya karena tidak percaya. Sementara saudara Zhang, orang yang membawa Wang Lin ke sekte Heng Yue, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia kemudian berkata, "Ini adalah adik laki-laki Wang yang terus saya suruh untuk bekerja lebih keras. Dia hanya berada di ranah lapisan ketiga, bagaimana ini bisa terjadi? Apa dia adalah Wang Lin, orang yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri? Sampah." Kata tetua berwajah merah, dia juga nampak terkejut dan membuka mulutnya. Luar biasa. Sementara penatua lainnya yang bernama Penatua Song, dia berdiri di sana dan membeku. Sementara murid perempuan yang bernama Tangan Kecil Su menutup mulutnya dan dia bergumam, "Bagaimana ini bisa terjadi?
kapan Wang Lin menjadi begitu kuat. Dia jelas hanya berada di lapisan ketiga. Sementara saat ini Penatua Sun yang bernama lengkap Sun Daju, yang merupakan guru Wang Lin itu, dia menyentuh kepalanya lalu bergumam, "Ini hanyalah ilusi. Aku pasti berhalusinasi. Bagaimana bisa ada ilusi di siang hari bolong? Apakah itu muridku?" Sementara Jang Kuang, dia nampak sudah bangun, akan tetapi dia takut kehilangan muka. Jadi dia berpura-pura pingsan. Namun dia tidak bisa berpura-pura lagi saat dia menatap Wang Lin. Namun di sisi lain reaksi Lu Song tidak sekuat reaksi mereka, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin. Dia kemudian memandang Wang Lin lalu berkata, "Kapan ahli seperti itu muncul di antara murid-murid batin? Kenapa para tetua tidak mengirimnya saja daripada mengirimku terlebih dahulu?" Sementara tetua ketiga nampak berkata, "Apakah tesku salah saat itu? Apakah Wang Lin ini memiliki bakat yang sangat bagus?" Katanya, saat ini semua murid dalam masih membeku. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang dari sekte Xuandao juga nampak terkejut. Mata Penatua Ouyang juga membelalak. Zhou Peng adalah jagoan rahasia mereka yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di sekte mereka. Kekuatannya yang sebenarnya adalah berada di lapisan kondensasi Qi ke-13. Tetapi saat ini dia benar-benar kalah. Jika tetua sekte Heng Yue sendiri yang melakukannya, maka dia akan percaya. Tetapi itu hanyalah seorang yang bahkan dianggap sampah oleh sekte Heng Yue sendiri. Namun, apakah itu karena Zhou Peng ceroboh? Ya, itu pasti karena Zhou Peng ceroboh. Sementara wajah cantik Liu Mei nampak juga menjadi tidak menentu. Pemikirannya sangat berbeda dengan pemikiran orang lain. Pada hari pertama, Wang Lin sudah menarik perhatiannya, dan sekarang dia memandang Wang Lin dengan penuh minat. Saat ini Zhou Peng juga telah keluar dari lumpur hitam. Dia kemudian kembali ke arena lalu berteriak dengan marah, "Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Saya belum siap dan Anda menyerang lebih awal. Kita akan bertarung lagi dan kali ini kamu tidak diperbolehkan menyerang lebih awal." Zhou Peng nampak sangat marah karena dia mengira dia telah ceroboh sebelumnya. Bagaimana mungkin anak lapisan ketiga bisa mengalahkannya? Kali ini dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dia langsung memanggil ular piton raksasa itu lagi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan seketika ular piton itu membuka mulutnya lagi. Akan tetapi sebelum bisa membuka mulutnya, Wang Lin langsung menyerang ular piton itu. Seketika ular piton itu mengeluarkan suara rengekan dan kemudian menghilang. Sementara pipi kanan Zhou Peng tiba-tiba bengkak dan dia batuk seteguk darah. Zhou Peng kemudian kembali ke atas arena. Rambutnya saat ini benar-benar acak-acakan. Dia mengabaikan darah dari sudut mulutnya. Dia menanggalkan pakaiannya dan lalu melepaskan jimat kuning dari dadanya. Dan kemudian kultivasinya tiba-tiba meningkat dan rambutnya tergerai di udara dengan cara yang aneh. Pada saat ini Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia lalu berkata, "Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan sekte Heng Yue saya. Bocah ini sudah menjadi sekuat ini, namun dia tidak ingin bertarung sebelumnya. Dia benar-benar perlu dimarahi. Saya juga perlu menanyainya dengan hati-hati tentang bagaimana dia melakukannya." Sementara saat ini Penatua Sun Daju, guru Wang Lin, dia menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya pulih dari keterkejutannya lalu berkata, "Wang Lin ini pasti punya rahasia. Labu itu pasti bukan satu-satunya. Wang Lin, kamu telah menipuku dengan baik." Penatua Su itu tercengang. Pertama kali itu bisa dianggap keberuntungan. Akan tetapi 2 pertarungan berturut-turut, Wang Lin benar-benar dapat memukul mundur Zhou Peng. Namun yang paling mengejutkannya adalah setelah Zhou Peng melepas jimat kuning, kultivasi Zhou Peng naik ke lapisan ke-12 yang hampir sama dengannya. Akan tetapi itu masih dikeluarkan dari arena dengan satu tamparan oleh teknik atraksi Wang Lin. Berapa level yang telah dicapai oleh Wang Lin ini? Kata Penatua Su, dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Akan tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memeriksanya dengan persepsi ilahinya, dia tetap saja tidak dapat melihat basis kultivasi Wang Lin. Saat ini Penatua berwajah merah akhirnya pulih lalu berkata, "Ketika Wang Lin diterima di sekte ini, sayalah yang menyetujuinya."
Sayalah yang menyetujuinya. Sepertinya mataku tidak salah. Sementara pria Parubaya yang menerima potongan logam milik paman keempat Wang Lin juga nampak berkata, "Takdir, ini adalah takdir. Sepertinya aku dan anak itu mempunyai nasib tertentu. Atau aku tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan sekte ini. Saya telah melakukan perbuatan baik untuk sekte Heng Yue. Saya harus berbicara dengan kepala sekte nanti." Berdiri di sampingnya itu adalah seorang pria Parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk lalu berkata, "Saat saya menguji anak ini sebelumnya, saya tahu bahwa ketekunannya luar biasa. Sepertinya dia tidak normal. Jika dia tidak dicuri oleh Penatua Sun Daju, dia mungkin saat ini telah menjadi muridku." Sementara Wang Juo dia kemudian berkata dengan getir, "Ternyata dia sekuat ini. Selama ini aku mengejeknya. Dia pasti memikirkan cara untuk membalas dendam padaku. Apa yang harus aku lakukan?" Sementara mata perempuan bernama Zhao nampak berbinar. Dia sepenuhnya yakin bahwa Wang Lin telah menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia mengira bahwa Wang Lin masih lapisan ketiga, dan dia mengatakan semua hal emosional itu kepadanya. Wajahnya memerah, dia kemudian berkata, "Wang Lin ini, dia sudah sangat kuat. Tapi dia berbohong kepadaku ketika dia mengatakan dia hanyalah berada di lapisan ketiga. Nanti saya harus mendapatkan jawaban darinya." Kata wanita itu, dia berkata sambil menatap Wang Lin. Lalu kemudian dia menatap Wang Juo, lalu berkata, "Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara laki-laki Wang Juo? Sekarang adalah waktu bagi saudara Wang Juo untuk pamer. Akan tetapi, Wang Lin ini terlalu kuat. Dia mampu memukul mundur Zhou Peng keluar arena dengan satu tamparannya. Dan itu tidak hanya sekali, tetapi 3 kali berturut-turut. Dia benar-benar melampiaskannya untuk kita semua." Salah satu murid dalam diam-diam tertawa dan memeriksa beberapa murid di sekitarnya dan lalu berkata, "Wang Lin ini ternyata berpura-pura lemah. Itu terlalu licik. Untungnya saya tidak pernah mengejeknya sebelumnya." Saat ini Lu Song menunduk dan melihat pakaian ungu di tubuhnya. Dia tertawa getir lalu berkata, "Murid batin dari sekte Heng Yue akan mengalami perubahan. Wang Lin ini tidak sederhana. Rencananya sangat mendalam. Dia mungkin menyembunyikan kultivasinya hanya untuk hari ini. Tapi saya khawatir nama Wang Lin akan segera menyebar ke seluruh dunia kultivasi Zhao. Saya harus menjadikannya teman dan bukan musuh. Aku akan memutuskan bagaimana aku akan memperlakukan Wang Lin di masa depan." Saat ini Zhou Peng dapat menjelaskan pertama kali dia mungkin ceroboh, akan tetapi pada kali kedua dan ketiga, dia berulang kali dipukul mundur oleh Wang Lin. Setiap kali dipukul mundur itu hanya dengan satu gerakan. Terutama yang ketiga kalinya, Zhou Peng melepas jimat kuningnya dan menggunakan kultivasi penuhnya. Namun dia masih dikalahkan dengan satu gerakan oleh Wang Lin. Kakak senior tidak ceroboh sebelumnya, tetapi dia memang lebih lemah daripada Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Lalu, tingkat kultivasi macam apa yang telah dicapai oleh Wang Lin? Kata Liu Peng, dia bergumam dengan nada yang tidak percaya. Mungkinkah Wang Lin itu sudah mencapai pondasi building? Sementara saat ini mata Liu Mei semakin berbinar. Dia menjadi lebih tertarik kepada Wang Lin. Dia diam-diam berkata, "Orang itu memang punya banyak rahasia. Saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres 3 hari yang lalu, ketika dia menjadi orang pertama yang pulih dari teknik pesonaku." Sementara beberapa murid Suandao lainnya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena kakak senior Zhou Peng mereka adalah pahlawan mereka. Seorang ahli kuat dari mereka, tetapi sekarang ahli kuat itu dikalahkan oleh orang lain dan dipukul hanya dengan satu gerakan, dan bahkan tanpa ada peluang untuk melawan. Hal ini segera membuat mereka mulai meragukan teknik yang diajarkan dari sekte Suandao. Sementara saat ini ekspresi Penatua Ouyang nampak sangat jelek. Wajahnya nampak sangat pahit. Dia menatap Wang Lin dan terkejut. Dengan kultivasi lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin. Dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin ini memang benar-benar berada di lapisan ketiga. Apakah dia benar-benar murid dalam sekte Heng Yue? Apakah dia sudah mencapai pondasi building? Bagaimana lagi saya tidak dapat melihat tingkat kultivasinya? Wajah kedua tetua lainnya dari sekte Suandao juga nampak sangat pucat.
3 pertukaran yang telah dilakukan Zhou Peng membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Teknik apa yang dia gunakan? Kenapa aku merasa dia menggunakan teknik atraksi? Kata seorang murid, nampak dia bergumam dengan ekspresi serius. Namun murid lainnya di sampingnya nampak tidak percaya karena teknik atraksi tidak mungkin sekuat itu. Murid-murid lain mulai mendiskusikan teknik apa yang digunakan oleh Wang Lin. Bahkan ada yang pergi langsung untuk bertanya kepada ketiga tetua. Penatua Ouyang dan 2 orang tua lainnya tertawa getir. Dia menghela napas lalu berkata, "Ini memang bukan teknik atraksi. Saya belum pernah melihat teknik atraksi sekuat ini. Dari apa yang kulihat, ini pasti tangan penangkap naga yang telah lama hilang." Apa tangan penangkap naga? 2 tetua lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang tangan penangkap naga ini. Tetapi mereka juga tidak dapat mengetahui teknik apa yang digunakan oleh Wang Lin. Karena teknik itu terlihat terlalu mirip dengan teknik atraksi. Penatua Ouyang menghela napas lalu berkata, "Orang tua ini juga tidak dapat memahaminya. Namun, jika saya mengatakan bahwa saya tidak tahu, maka saya akan kehilangan wajah di depan banyak murid. Jadi, saya hanya bisa mengada-ngada." Saat ini, Wang Lin berdiri di atas panggung. Dia tidak mampu menenangkan hatinya yang sangat bersemangat. Dia mampu mengalahkan Zhou Peng sebanyak 3 pertukaran dengan teknik atraksinya, sehingga membuat rasa percaya dirinya semakin meningkat. Tatapan Wang Lin segera menyapu murid-murid dari Sekte Xuandao, seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya. Pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul selanjutnya dari Sekte Xuandao? Kata Wang Lin. Semua murid Sekte Xuandao saling memandang. Mereka semua menundukkan kepalanya, tidak mau melihat ke arah Wang Lin. Sama seperti tindakan Sekte Heng Yue sebelumnya terhadap Zhou Peng. Pada saat ini, semua murid Sekte Heng Yue tiba-tiba bersorak dan berteriak, "Sampah Sekte Xuandao, kenapa tidak ada satupun dari kalian yang keluar setelah melihat betapa kuatnya kakak senior Wang? Kalian semua sangat sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada di antara kalian yang keluar sekarang? Kemana perginya semua kesombongan yang kalian miliki sebelumnya? Cepat kirim seseorang agar kakak senior Wang kita bisa memberi mereka pelajaran. Lalu kita lihat apakah kalian akan bisa bersikap sombong lagi." "Liu Peng, kamu terlihat sangat kuat sebelumnya. Ayo keluar, apakah kamu berani bertarung dengan kakak laki-lakiku?" Semua murid Sekte Heng Yue menjadi bersemangat dan mulai berteriak dengan keras. Pertarungan sebelumnya antara kedua sekte terlalu menyedihkan bagi mereka. Namun, penampilan Wang Lin saat ini memberi mereka harapan baru. Dan secara alami sekarang gelar kakak laki-laki diberikan kepada Wang Lin. Mendengar itu, wajah Penatua Ouyang seketika memerah lalu membiru. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Huang Long sebelumnya. Kemudian dia akhirnya berkata, "Yang Yi, pergilah." Segera seorang pemuda jangkung dan kurus dengan enggan berjalan naik ke arena lalu berhadapan dengan Wang Lin. Akan tetapi terlihat jelas bahwa Yang Yi ini sangat ketakutan di saat ingin melawan Wang Lin. Di tempat lain, senyuman Huang Long menjadi lebih lebar. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia kemudian menoleh ke arah Penatua Sun Daju lalu berkata, "Adik laki-laki Daju, muridmu ini sangat bagus." Mendengar itu, tubuh Sun Daju seketika gemetar. Tubuhnya terasa lebih ringan beberapa kilogram. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya adik laki-laki Sun Daju dengan kebaikan seperti itu? Dia lalu dengan bangga berkata, "Itu benar. Saya sudah memperhatikan Wang Lin sejak dia masuk ke sekte. Untungnya tidak ada yang bertarung denganku demi dia. Saat aku menganggapnya sebagai muridku, bahkan banyak orang yang mengejekku." Mendengar kata-kata Penatua Sun, di samping wajah tetua Daosu dan tetua berwajah merah dan juga beberapa tetua lainnya langsung memerah dan hendak berbicara. Akan tetapi sebelum bisa berbicara, Wang Long dengan tajam menatap mereka lalu berkata, "Saudara junior Sun Daju, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk sekte Heng Yue ku. Jangan khawatir, kakak laki-lakimu ini akan menangani masalah ini untukmu." Namun faktanya, walaupun Penatua Sun Daju berbicara dengan bangga, akan tetapi dia diam-diam bahkan lebih terkejut dari siapapun. Saat ini di arena nampak Yang Yi dan Wang Ling telah bertarung.
Akan tetapi hanya dalam sekejap Wang Lin dapat memukul Yang Yi sehingga Yang Yi terhempas ke belakang. Ekspresi Yang Yi berubah drastis dan dia batuk seteguk darah. Dia kemudian mundur beberapa langkah lalu berkata, "Teknik kuno saudara Wang, tangan penangkap naga sangat kuat. Tetapi saya tidak mengaku kalah. Yang mengalahkanku bukanlah kamu, tetapi teknik kunomu." Mendengar itu, Wang Lin tertegun, tetapi dia tersenyum. "Teknik kuno tangan penangkap naga, ini pertama kalinya aku mendengarnya," kata Wang Lin. "Kamu tidak perlu menyangkalnya. Tangan penangkap nagamu telah dilihat oleh Penatua Ouyang," kata Yang Yi. Setelah mengatakan itu karena dia telah dikalahkan, dia pun turun dari arena. Saat ini wajah Penatua Ouyang sedikit memerah, dia terbatuk lalu berkata, "Junior Wang Lin, teknik yang kamu gunakan sebenarnya adalah tangan penangkap naga. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat. Saya sendiri hanya pernah mendengarnya di beberapa buku kuno. Saya tidak pernah menyangka bahwa Sekte Heng Yue masih memiliki teknik kuno yang hilang selama ribuan tahun. Tidak kalah dari sekte kuat dari 500 tahun yang lalu." Saat Penatua Ouyang terus berbicara, bahkan dia sendiri pun mulai mempercayainya. Meskipun itu bukan tangan penangkap naga, tetapi itu pasti merupakan teknik kuno. Atau teknik itu tidak akan sekuat ini. Saat ini Wang Lin tidak mendengarkan kata-kata Penatua Ouyang itu. Karena sebelumnya senior Si Tunan mengatakan bahwa Wang Lin saat ini berada di setengah lingkaran tahap gerakan roh, yang merupakan lapisan ke-14 kondensasi Qi di negara kultivasi hijau. Ini berarti dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak kondensasi Qi. Adapun mengapa tingkat kultivasi Wang Lin masih berada di lapisan ketiga, bahkan senior Si Tunan pun tidak mengetahuinya. Namun pada akhirnya sebelumnya senior Si Tunan menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan manik yang menantang surga. Karena Wang Lin berkultivasi di ruang manik, hal itu telah menyebabkan ketidaksinkronan antara ruang mimpi dan dunia nyata. Jadi, meskipun kekuatan sebenarnya Wang Lin telah berada di lapisan ke-14, akan tetapi tubuhnya hanya menunjukkan bahwa dia berada di lapisan ketiga. Saat ini kepala sekte Heng Yue, Huang Long itu menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Lin, "Wang Lin, apakah teknik yang kamu gunakan benar-benar teknik kuno?" Mendengar itu, Wang Lin tidak berminat untuk mencari tahu apa nama tekniknya. Tetapi dia dengan sepenuh hati ingin membuat sekte Xuandao kehilangan muka. Jadi Wang Lin menggelengkan kepalanya lalu tersenyum dan berkata, "Kepala sekte, teknik yang murid gunakan jelas merupakan teknik atraksi. Adapun teknik tangan penangkap naga, murid belum pernah mendengarnya sebelumnya." Mendengar itu Penatua Ouyang merasa sangat malu, tetapi di permukaan dia tidak bisa mundur. Kemudian dia membalas, "Teman Huang Long, kamu tidak perlu menyangkalnya. Aku sudah melihatnya. Ini adalah tangan penangkap naga." Di samping mendengar itu, Dao Su tertawa lalu berkata kepada kepala sekte Huang Long, "Kepala sekte, menurutku nama itu cukup bagus. Bagaimana kalau kita mengubah nama teknik atraksi menjadi tangan penangkap naga?" Mendengar kata-kata Dao Su, mata Huang Long berbinar. Dia menatap Dao Su dengan tatapan memuji lalu berkata, "Bagus, mulai sekarang teknik atraksi sekte Heng Yue saya akan diubah namanya menjadi tangan penangkap naga. Saya ingin berterima kasih kepada sekte Xuandao atas namanya." Mendengar itu, wajah Penatua Ouyang dan kedua tetua lainnya dari sekte Xuandao penuh dengan kepahitan. Mereka menggelengkan kepalanya dalam diam. Saat ini Wang Lin berdiri di atas arena. Dia merenung. Setelah 2 pertandingan terakhir, dia mendapatkan kepercayaan diri yang besar pada kekuatannya. Namun, lawannya terlalu lemah untuk menguji kekuatan penuhnya. Meskipun energi spiritualnya berada pada tingkat yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 kondensasi Qi, akan tetapi dia agak kekurangan dalam hal teknik, karena Wang Lin hanya mahir dalam teknik atraksi. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, dia tiba-tiba berkata, "Rekan-rekan saudara senior dari sekte Xuandao, kalian semua bisa naik ke arena sekaligus." Mendengar itu, semua murid sekte Xuandao menjadi sangat marah. Mereka semua diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong. Tetapi tidak satupun dari mereka yang berani naik. Penatua Ouyang dan 2 orang tetua lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah.
Saat ini Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini sama persis dengan sikap Zhou Peng sebelumnya. Sementara saat ini semua murid dari sekte Heng Yue menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak-sorak dengan keras. Apakah sampah dari sekte Xuandao terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya kesombongan kalian semua sebelumnya? Para murid dari sekte Heng Yue itu menjadi semakin gaduh dan senyum Huang Long nampak menjadi semakin melebar. Sampai pada akhirnya, salah satu murid sekte Xuandao yang tidak tahan lagi akhirnya dia berteriak. Wang Lin, kamu terlalu sombong. Andalah yang ingin kami semua naik ke arena sekaligus. Rekan-rekan saudara bela diri, ayo pergi dan pukul dia. Itu benar, ini permintaannya. Jadi, kita tidak melanggar aturan. Semuanya, ayo kita naik. Penatua, izinkan kami naik ke arena. Kata murid dari sekte Xuandao itu, dia meminta untuk naik satu persatu. Mendengar itu, Penatua Ouyang mengatupkan giginya lalu berkata, karena sekte Heng Yue memintanya, maka siapapun yang ingin pergi ke arena, maka pergilah. Saat dia selesai berbicara, segera 3 murid dari sekte Xuandao itu langsung melompat ke atas. Nampak 7 hingga 8 murid sekte Xuandao naik ke atas arena. Bahkan ada beberapa murid perempuan di antara mereka. Mereka semua kemudian mengeluarkan harta magis mereka dan menyerang Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin tidak keberatan sama sekali. Dia langsung mengaktifkan teknik atraksi. Dia lalu menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapukannya ke arah kerumunan orang-orang dari sekte Xuandao. Seketika di bawah serangan Wang Lin itu, jeritan-jeritan terdengar dari kerumunan. Para murid dari sekte Xuandao langsung terlempar dari arena satu persatu. Dan satu persatu tidak dapat bangun setelah mereka mendarat di tanah. Semakin banyak Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa dan kontrolnya terhadap teknik atraksi menjadi lebih halus. Dan setelah beberapa saat, hanya tersisa 3 orang dan salah satunya adalah Liu Peng. Melihat itu, Wang Lin tertawa dan dia akan menyerang Liu Peng. Akan tetapi tiba-tiba ekspresi Liu Peng berubah. Dia tidak peduli lagi dengan 2 orang lainnya. Dia kemudian berteriak, "Saudara Wang, kasihanilah. Saya menyerah, saya menyerah." Kata Liu Peng. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mundur dan turun dari arena. Dia sudah melihat apa yang terjadi kepada Zhou Peng dan Yang Yi. Jadi, dia tidak ingin hal yang sama terjadi kepadanya. Sementara 2 orang terakhir itu adalah Sukmu dan Li San. Namun pada akhirnya kedua murid dari sekte Xuandao, Sukmu dan Li San itu juga turun dari arena. Melihat semua itu, wajah kepala sekte Heng Yue, Huang Long, nampak penuh dengan kegembiraan. Dia lalu berkata, "Teman Ouyang, siapa pemenang antara pertukaran kedua sekte kita?" Mendengar itu, Penatua Ouyang mendengus lalu berkata, "Sekte Heng Yue Anda beruntung karena memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan Anda. Semua barang yang Anda inginkan ada di dalam tas pegangan ini. Selamat tinggal." Kata Penatua Ouyang seraya melambaikan lengan bajunya, dan kemudian tas berisi pegangan itu terbang keluar. Di bawah, Huang Long langsung menangkap tas berisi itu dengan ekspresi bijaksana. Lalu kemudian Penatua Ouyang berteriak, dan tak lama kemudian, monster kelabang langsung muncul di udara. Saat ini, Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah kelabang 1000 kaki. Tanpa berkata apa-apa, Tetua Ouyang langsung mengambil satu langkah dan melompat ke atas kelabang itu. Disusul dengan semua murid sekte Xuandao-nya yang terbang ke kelabang itu dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat orang-orang dari sekte Xuandao akan pergi, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia membuat keputusan. Dia lalu berteriak, "Rekan-rekan dari sekte Xuandao dan para tetua, saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal." Setelah mengatakan itu, sosok Wang Lin langsung melesat. Dia kemudian berhenti di depan monster kelabang itu. Melihat Wang Lin menghentikannya, ekspresi Tetua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari sekte Heng Yue, dia tidak akan repot-repot. Akan tetapi, kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa. Jadi, dia menekan ketidakpuasan di dalam hatinya lalu berkata, "Bicaralah." Wang Lin memandang kelabang 1000 kaki itu dan dia kemudian berkata dengan jujur, "Saya ingin meminjam racun dari kelabang itu. Saya harap Tetua Ouyang akan setuju."
Akan tetapi sebelum Tetua Aoyang dapat berbicara, semua murid dari Sekte Xuandao menjadi sangat marah. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, "Wang Lin, jangan mendorong kami terlalu jauh." "Wang Lin, kelabang ini adalah salah satu makhluk roh penjaga dari Sekte Xuandao kita. Bagaimana bisa racunnya dipinjamkan kepadamu hanya karena kamu memintanya? Kamu terlalu sombong. Tetua, orang ini terlalu tidak menghormati Sekte Xuandao kita. Saya meminta agar yang lebih tua untuk memberinya pelajaran." Penatua Aoyang menatap Wang Lin dengan senyum yang menakutkan. "Junior, nyahlah. Jangan menunggu kesabaranku habis." Pada saat ini di bawah, Master Sekte Huanglong dan para tetua lainnya dari Sekte Heng Yue, semuanya kemudian naik ke pedang terbang mereka, lalu kemudian muncul di samping Wang Lin. "Teman Aoyang, Sekte Xuandao-mu terlalu pelit. Anak ini hanya meminta racun kelabang, bukan meminta nyawa kelabang itu," kata Huanglong. Dia berkata dengan suara yang jelas. "Teman Huanglong, meminum sedikit racun bukanlah masalah besar. Akan tetapi, bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong, itu adalah tindakan yang terlalu tidak menghormati Sekte Xuandao kami," kata Penatua Aoyang. Mendengar itu Huanglong ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin terlalu mempermalukan Sekte Xuandao, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan. Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara kultivasi Zhou maka akan berubah. Namun saat ini Wang Lin ragu-ragu sejenak. Dia pasti akan mendapat racun dari kelabang ini. Lalu dia berkata kepada Penatua Aoyang, "Penatua Aoyang, saya hanya ingin sedikit racun kelabang itu. Saya berjanji tidak akan menyakitinya. Jika Anda setuju, saya bersedia menukarkannya dengan sesuatu." Penatua Aoyang menatap Wang Lin dengan pandangan mencibir. Dia lalu berkata, "Kamu hanya seorang junior kecil. Hak apa yang kamu miliki untuk berdagang dengan saya? Jika kamu mengambil harta yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Heng Yue, aku mungkin akan menukar satu tetes racun denganmu." Mendengar itu Wang Lin mengerutkan kening. Dia diam-diam mencibir. Kemudian dia langsung mengaktifkan teknik atraksinya dengan kekuatan penuh dan langsung melesat ke arah monster kelabang. "Kurang ajar, junior, kamu sangat berani," kata Penatua Aoyang. Dia langsung melambaikan tangannya. Seketika sebuah pedang langsung muncul. Saat pedang terbang itu keluar, angin mulai berkumpul dan membentuk pedang raksasa di udara. Pedang itu kemudian diayunkan ke arah Wang Lin. Akan tetapi itu dapat diblokir oleh Wang Lin. Kemudian Penatua Aoyang menyerang lagi. Dia tidak menyerah karena menurutnya murid ini terlalu kuat dan dia akan menjadi ancaman bagi Sekte Xuandao di masa depan. Oleh karena itu dia saat ini ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan kultivasi Wang Lin. Akan tetapi melihat itu, Master Sekte Heng Yue Huanglong nampak tidak tinggal diam. Ekspresinya menjadi gelap. Dia menyadari apa maksud Aoyang dan dia segera mengeluarkan pedangnya. Untuk sesaat kedua sekte itu bersih tegang. 怕是要不好过了。恒月派是千年苍天大派，不能毁在我辈手里。朴男子，只要还有一个恒月弟子，你就别想夺。 Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Huanglong meraung marah dan membentuk segel dengan tangannya. Bentrok antara kepala sekte Huanglong dan Penatua Aoyang terjadi. Akan tetapi, Wang Lin menggunakan waktu ini. Dia dengan cepat bergerak menuju kelabang 1000 kaki itu. Dengan teknik atraksinya, dia memegang kelabang. Sekeras apapun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Wang Lin kemudian meletakkan tangan kanannya di kepala kelabang itu dan lalu mengaktifkan energi spiritualnya. Seketika kelabang itu melolong menyakitkan dan lalu mengeluarkan kabut hitam. Melihat Wang Lin yang tidak memiliki apapun untuk menahan racunnya, Wang Long kemudian melambaikan lengan bajunya dan membuang botol putih. Dia berteriak, "Murid Wang Lin, gunakan ini untuk menahan racun." Setelah itu, dia mengambil pedang terbangnya dan mulai melawan penatua dari Sekte Xuandao itu. Ketiga tetua Sekte Xuandao itu sangat marah karena mereka dihentikan oleh kepala Sekte Heng Yue dan tidak dapat menghentikan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin melihat kelabang itu mengeluarkan racunnya. Dia segera mundur sedikit. Dia mengambil botol itu dan lalu menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan racun ke dalam botol. Melihat itu, Penatua Aoyang dengan marah berteriak, "Sekte Heng Yue, kamu sudah bertindak terlalu jauh."
Akan tetapi, Master Sekte Heng Yue Huanglong diam-diam menghela napas. Dia lalu menyingkirkan pedangnya dan lalu mundur. Semua tetua lainnya dari Sekte Heng Yue juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini, wajah Wang Lin juga menunjukkan sedikit penyesalan. Racun kelabang ini bisa menjadi obat untuk penyakit ayahnya, sehingga dia bertekad untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Dia mengatupkan tangannya lalu berkata, "Penatua Ouyang, racun kelabang ini sangat penting bagi saya. Saya memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai perdagangan yang adil untuk itu." Setelah mengatakan itu, Wang Lin kemudian mengeluarkan botol giok yang tampak sangat normal. Botol itu nampak berisi air sungai yang ditimbunnya dari belakang gunung. Wajah Penatua Ouyang cemberut. Dia hendak berbicara, akan tetapi dia dengan hati-hati memindai botol giok yang diberikan oleh Wang Lin. Penatua Ouyang mendengus dingin. Dia menimbang botol giok di tangannya lalu berkata, "Teman Huanglong, Sekte Heng Yue Anda memiliki murid yang sangat baik. Selamat tinggal." Pada akhirnya Penatua Ouyang dan seluruh sekte Suandao-nya langsung pergi dari Sekte Heng Yue. Namun nampak sebelum pergi, kelabang itu memelototi Wang Lin dan terbang ke utara. Pada saat itu Wang Lin memperhatikan bahwa di atas kelabang itu ada sepasang mata menarik yang sedang menatapnya. Dia terkejut sesaat. Pikirannya masih bergema dengan kata-kata Penatua Ouyang. Adapun pemilik sepasang mata yang menarik itu, dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Setelah seluruh sekte Suandao pergi, seluruh puncak itu akhirnya menjadi sunyi lagi. Kemudian Master Sekte Huanglong berbicara lagi. "Kalian semua boleh pergi. Wang Lin, kamu ikut denganku." Mendengar itu Wang Lin mengangguk. Singkatnya Master Sekte Huanglong membawa Wang Lin ke aula utama, lalu dia tiba-tiba berteriak, "Wang Lin, kamu sungguh punya nyali." Mendengar itu ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia berkata, "Kepala sekte, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Huanglong kemudian mendengus dan dia berkata lagi, "Selama pertukaran sebelumnya, teknik apa yang sebenarnya kamu gunakan?" Wang Lin terkekeh. Dia berkata, "Teknik atraksi. Jika kepala sekte tidak mempercayai saya, Anda dapat melihat lebih dekat." Dengan itu, Wang Lin kemudian mengaktifkan teknik atraksi dan meraih semua meja dan kursi di aula utama. Setelah meja dan kursi itu mengelilingi ruangan beberapa kali, dia lalu mengembalikannya ke tempat semula. Huanglong dengan cermat memeriksa tekniknya, lalu mulai merenung. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, "Sebelumnya, kamu jelas-jelas berada di kondensasi Qi lapisan ketiga, dan bahkan sekarang, kamu masih terlihat seperti berada di kondensasi Qi lapisan ketiga. Bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Sebenarnya, kamu berada pada level berapa? Wang Lin, katakan yang sebenarnya." Mendengar itu, Wang Lin menunjukkan ekspresi pahit. "Murid tidak begitu mengerti. Saya terus berkultivasi dan menjadi seperti ini. Adapun level apa yang telah murid capai, murid juga tidak tahu." Mendengar itu, Huanglong menatap Wang Lin lalu dia berkata lagi dengan suara yang dalam, "Wang Lin, kamu masih tidak mau memberitahuku?" Wang Lin hanya tersenyum masam. "Murid benar-benar tidak tahu," kata Wang Lin. Huanglong diam-diam menghela napas. Dia tidak ingin terlalu menekan Wang Lin karena tidak peduli apa, Wang Lin ini masih menjadi murid dari Sekte Heng Yue dan dia juga baru saja melakukan pelayanan yang baik pada sekte tersebut. Dia juga kemungkinan besar akan menjadi bintang di antara murid-murid batin. Memikirkan hal ini, ekspresi Master Sekte Huanglong menjadi ramah. Dia lalu berkata lagi, "Apa isi botol yang kamu berikan kepada Sekte Suandao?" Wang Lin terkekeh. Dia melambaikan tangan kanannya dan lalu mengeluarkan dua botol kecil. Botol kecil itu diberikan kepada Master Sekte Huanglong. Lalu Wang Lin berkata, "Kepala sekte membicarakan hal ini. Kepala sekte harusnya mengetahui hal ini lebih baik dari saya. Itu hanya air sungai dari belakang gunung." Master Sekte Huanglong melihat botol-botol itu lalu dia mendengus. "Air sungai dari belakang gunung tidak boleh dikeluarkan. Saya akan mengambil dua botol ini. Anda bisa pergi dan beristirahat. Ingatlah untuk datang menemui saya besok dan saya akan membawa Anda ke perpustakaan kitab suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk Anda." Mendengar itu, Wang Lin seketika menjadi bersemangat. Kemudian dia langsung undur diri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Huanglong. Wang Lin cukup gembira meskipun kultivasinya saat ini tinggi.
Namun satu-satunya tekniknya adalah teknik atraksi. Setelah Wang Lin pergi dari sana, Huang Long tiba-tiba berbalik. Dia dengan hormat membungkuk lalu berkata, "Penatua Sangguan, menurut Anda, apa yang dikatakan Wang Lin itu benar atau tidak, dan bagaimana kita harus menghadapinya?" Kemudian di sana, seorang lelaki tua kurus yang mengenakan jubah biru berjalan ke aula utama, tetapi nampak wajahnya sangat suram. Penatua yang bernama Penatua Sangguan ini, dia adalah salah satu dari 10 tetua pembangun sekte. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dia sebagai kepala sekte dan sesama saudara bela diri sebagai tetua, itu hanyalah sebuah kedok untuk dunia luar. Aturan dari sekte Heng Yue adalah jika seseorang mencapai tahap pondasi building, maka mereka bisa menjadi penatua dan menikmati hak istimewa peran tersebut. Namun jika seseorang mencapai formasi inti, maka mereka akan menjadi salah satu tetua sejati dari sekte Heng Yue. Dan jika seseorang mencapai jiwa yang baru lahir, maka mereka akan dianggap sebagai leluhur dari sekte Heng Yue. Biasanya 10 tetua pembangun pondasi berada dalam pelatihan tertutup. Akan tetapi setelah mendengar berita mengejutkan dari sekte Xuandao, Wang Long dengan cepat menemukan 10 tetua untuk memberitahu. Karena kemunculan Wang Lin sangat tidak terduga bagi Wang Long. Penatua Sangguan melihat botol di tangan Wang Long. Dia memindainya lalu berkata, "Semua yang bocah kecil itu katakan sebelumnya adalah salah. Tapi ada satu yang benar. Ini memang merupakan air sungai dari belakang gunung. Dan jika dikonsumsi setiap hari, maka akan membantu kultivasi." Lalu, Penatua Sangguan, menurut Anda, apakah teknik yang digunakan Wang Lin itu benar-benar teknik atraksi atau bukan? Tanya Huang Long. Penatua Sangguan itu kemudian membenarkan bahwa teknik yang digunakan Wang Lin sebelumnya memang benarlah adalah teknik atraksi. Tapi bagaimana mungkin itu bisa sekuat itu? Kata Huang Long. Teknik apapun setelah berlatih dalam jangka waktu yang lama akan memiliki efek yang khusus, kata Penatua Sangguan. Sementara mengenai kultivasi Wang Lin, Penatua Sangguan kemudian menjelaskan bahwa Wang Lin memang berada di lapisan ketiga, akan tetapi dia memiliki terlalu banyak energi spiritual di tubuhnya. Jadi, Penatua Sangguan itu tidak dapat memeriksanya. Namun, Penatua Sangguan menduga bahwa kultivasi Wang Lin kemungkinan besar berada di ranah kondensasi Qi tingkat ke-14. Selanjutnya, Master Sekte Huang Long dan Penatua Sangguan lalu membicarakan krisis di sekte. Saat ini Wang Lin setelah dia keluar dari aula utama, nampak semua murid dalam memberi jalan untuknya dengan penuh rasa hormat. Perlakuan ini sangat berbanding terbalik dengan hari sebelumnya. Kekuatan di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting, kata Wang Lin. Dia merasa sedikit emosional. Kemudian dia berjalan kembali ke Taman Penatua Sun. Saat Wang Lin masuk, dia kemudian langsung melihat Penatua Sun berjalan dengan senyuman di wajahnya. "Murid yang baik, guru sudah lama menunggumu di sini," kata Penatua Sun. Dia kemudian langsung menyodorkan sebuah teh kepada Wang Lin. Wang Lin tidak mengambil cangkir teh itu. Dia kemudian mengamati teh itu dengan pikiran ilahinya dan lalu menemukan bahwa ada sesuatu di teh itu. Tentu saja Wang Lin tidak ingin meminumnya dan malah memberikan teh itu kepada guru Sun Daju agar Penatua Sun sendiri yang meminumnya. "Wang Lin, sepertinya kamu masih salah paham kepada gurumu ini. Baiklah, kalau begitu aku akan meminumnya," kata Penatua Sun itu. Dia kemudian mengambil cangkir teh itu dan lalu meminumnya. Saat itu Wang Lin menyadari bahwa Penatua Sun tidak benar-benar meminum tehnya, tetapi dia menggunakan energi spiritualnya untuk menahannya di tenggorokannya. Dan di saat Penatua Sun akan pergi dari sana, tiba-tiba Wang Lin langsung menampar dadanya. Dan seketika Penatua Sun tidak sengaja meminum teh itu ke dalam perutnya. Tentu saja setelah itu ekspresi Penatua Sun nampak jelek dan dia langsung berkata, "Tehnya tidak boleh diminum." Mendengar itu Wang Lin tercengang. Dia dengan hati-hati memeriksa Penatua Sun lalu bertanya, "Mengapa tidak boleh diminum?" "Ada rumput nematoda 3 benang di dalam teh itu," kata Penatua Sun dengan ekspresi yang jelek. Akan tetapi saat ini teh itu telah masuk ke dalam perutnya. Seketika itu niat membunuh tiba-tiba melintas di mata Wang Lin. "Kenapa kamu ingin membunuhku?" kata Wang Lin. "Sejak saya mengetahui bahwa Anda memiliki labu itu, saya memiliki keraguan di hati saya. Jadi saya menerima Anda sebagai murid saya. Awalnya saya ingin membawa Anda ke lapisan pertama.
sehingga saya bisa menggunakan teknik pencarian jiwa kepada Anda. Tetapi saya juga telah memberi Anda rumput penyebaran energi spiritual. Akan tetapi saya tidak menyangka Anda tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu besar di pertukaran sebelumnya. Mendengar itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia lalu bertanya, apa itu rumput hamburan energi spiritual? Juga, apakah kamu sudah memberitahu orang lain tentang aku? Dan kenapa kamu tidak menggunakan rumput nematoda 3 benang ini padaku sebelumnya? Rumput hamburan energi spiritual digunakan untuk membantu menghilangkan semua kultivasi Anda. Mengenai masalahmu, aku tidak pernah memberitahu siapapun, karena saya tidak ingin orang lain selain saya mencuri labu tersebut. Dan rumput nematoda 3 benang ini saya belum pernah memilikinya sebelumnya. Saya mendapatkannya dari seorang kultivator lain ketika saya meninggalkan gunung tahun lalu. Mendengar itu, tentu saja Wang Lin nampak marah, matanya berbinar dan dia langsung membanting tangannya ke arah kepala Penatua Sun. Darah seketika mulai mengalir dari lubang Penatua Sun dan dia seketika jatuh ke tanah. Wang Lin menatap tubuh Penatua Sun itu. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dan itu adalah gurunya. Setelah merenung lama, Wang Lin kemudian menyingkirkan tubuh Sun Daju. Dia lalu berjalan keluar dari sekte Heng Yue dengan ekspresi membosankan. Sampai kemudian dia mencapai gunung lalu melemparkan tubuhnya ke bawah. Setelah membuang mayat Penatua Sun, Wang Lin kemudian kembali ke kamarnya. Wang Lin lalu duduk bersila di tempat tidurnya. Dia lalu menyebarkan persepsi ilahinya dan meninggalkan jejaknya di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapapun yang mencoba menyelidiki dengan akal ilahi mereka. Setelah itu, Wang Lin kemudian mengeluarkan mutiara misterius itu dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada mutiara tersebut menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Sehubungan dengan hal tersebut, si Tunan telah mengatakan bahwa mutiara penentang surga memiliki unsur air yang cukup dan kini itu membutuhkan unsur kayu. Karena itu, si Tunan telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan sekte Heng Yue untuk mendapatkan material dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi mutiara penantang surga dengan elemen kayu. Selanjutnya Wang Lin kemudian memasuki ruang mimpi. Tepat ketika dia hendak masuk, dia segera menyingkirkan manik itu. Saat Wang Lin memasuki ruang mimpi, nampak senior si Tunan berkata dengan nada yang tidak puas, "Mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu di kompetisi tadi? Jika itu aku akan membunuh semua orang itu dan menyedot semua betina hingga kering. Lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Ini akan sangat bergizi. Tapi, satu hal yang kamu lakukan yang sesuai dengan seleraku adalah membunuh Penatua Sun itu. Itu tidak buruk, sama seperti saya di masa muda saya. Wang Lin, kamu harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam, yang kuat memakan yang lemah. Jika Anda terus berpikir naif, saya khawatir Anda tidak akan bisa hidup lama." Mendengar itu, Wang Lin merenung dalam waktu yang lama, akan tetapi kemudian dia berkata, "Senior, apakah langkah selanjutnya adalah mempersiapkan menerobos ranah pondasi building?" Si Tunan mengiyakan. Memasuki ranah tahap pondasi building itu adalah langkah sebenarnya menuju dunia kultivasi. Sebelum menerobos ranah pondasi building, saya menyarankan Anda untuk menunggu hingga mencapai lapisan ke-15. Selain itu, cara menyerangmu terlalu sederhana. Hanya satu teknik saja tidak akan berhasil. Namun sayangnya, semua teknik-teknik yang saya miliki mengharuskan Anda setidaknya berada pada ranah pondasi building untuk dapat menggunakannya. Oleh karena itu, Anda harus mencapai ranah pondasi building sehingga saya dapat memberikan metode kenaikan dunia bawah kepada Anda. Mendengar itu, Wang Lin tertegun lalu dia berkata, "Metode kenaikan dunia bawah." Si Tunan kemudian berkata lagi, "Benar, bahkan di rumah saya, negara peringkat 6, metode ini masih berkualitas tinggi. Sayangnya, hal ini membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau budidaya akan terlalu lambat. Namun, energi spiritual dingin yang dihasilkan sangatlah kuat. Setelah Anda mencapai puncak metode ini, Anda dapat bertarung bahkan melawan ahli di ranah peringkat ke-7. Oleh karena itu, begitu kamu mencapai ranah pondasi building, kamu harus berlatih metode kenaikan dunia bawah," kata si Tunan. Dia kemudian berkata lagi,
Juga, Wang Lin, sebaiknya kamu tidak memasukkan mutiara penentang surga ke dalam tas peganganmu. Letakkan itu sedekat mungkin dengan dadamu, agar aku tetap bisa berkomunikasi denganmu saat kamu tidak berada di ruang mimpi, dan kamu bisa memasuki ruang mimpi melalui aku. Wang Lin mengangguk, dia kemudian keluar dari ruang mimpi. Wang Lin kemudian duduk bersila dan meletakkan mutiara itu di dekat dadanya. Lalu kemudian meminum cairan spiritual dan berkultivasi sepanjang malam. Keesokan paginya, Wang Lin membuka pintu, tubuhnya kemudian melayang ke udara saat dia bergerak menuju aula utama. Saat Wang Lin tiba di aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah ketika dia melihat Wang Lin. Senyuman di wajahnya jauh lebih hangat dibandingkan kemarin. Dia lalu berkata, "Wang Lin, ikuti aku." Huang Long kemudian membawa Wang Lin ke suatu tempat, dan di tempat itu Huang Long membuka pintu dengan cara rahasia. Huang Long tidak mengatakan sepatah kata pun, dia lalu berjalan masuk. Wang Lin sedikit ragu dan pada akhirnya mengikuti masuk dari belakang. Saat Wang Lin masuk, matanya kabur. Saat matanya cerah, dia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan itu mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa tidak bisa bernapas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera keilahian yang kuat keluar dan memindainya. Kemudian, sebuah suara pelan dan kuno terdengar. "Jadi, kamu adalah Wang Lin, tidak buruk." Mendengar suara itu, Wang Lin menjadi waspada dan dia dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa para penatua." Dan pada saat yang sama, tiba-tiba suara situnan bergema di benak Wang Lin. Tempat ini benar-benar seperti sekte kecil yang seharusnya 2 formasi inti dan 10 kultivator yayasan bangunan. Lumayan. Wang Lin, kali ini Anda telah melakukan perbuatan besar untuk sekte ini, sehingga Anda dapat memilih teknik apapun yang Anda suka di perpustakaan ilahi. Perpustakaan ilahi ini tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di halaman. Di sini, teknik sebenarnya dari sekte Heng Yue disimpan. Kata Huang Long, dia kemudian membawa Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memberikan suasana yang sangat kuno, itu tampak seperti perpustakaan tua. Ini perpustakaan suci, Anda bisa masuk ke dalam. Di lantai pertama, sebagian besar terdapat teknik untuk tahap kondensasi Qi. Namun fokuskan perhatian Anda ke lantai kedua, karena disitulah letak teknik tahapan pembuatan pondasi Qi. Dan aku akan menunggumu di luar. Kata Huang Long, dia berkata kepada Wang Lin. Wang Lin sedikit gugup, dia menarik napas dalam-dalam dan lalu berjalan masuk. Gedung ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak potongan batu giok hijau. Itu mengambang di rak dan memancarkan cahaya hijau. Akan tetapi pada saat ini suara situnan yang mengejek tiba-tiba terdengar. Tidak perlu melihat hal-hal apa saja yang ada di sana. Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, saya bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Wang Lin kemudian mengambil sepotong batu giok dan lalu melihatnya dari dekat. Teknik kualitas terbaik naga api. Namun Situnan kemudian berkata, teknik kualitas terbaik. Ini jelas merupakan teknik pengendalian api berkualitas rendah. Teknik api jiwaku adalah teknik kualitas terbaik. Mendengar itu, Wang Lin terkejut. Dia kemudian meletakkannya dan lalu mengambil teknik yang lain. Teknik kualitas terbaik bilah angin. Namun mendengar itu, Situnan kemudian mengejek lagi. Ini masih sampah. Aku kenal teknik terbaik bilah angin, dan ini 100 kali lebih buruk. Situnan selalu mengejek setiap Wang Lin mengambil teknik satu persatu. Hal itu membuat Wang Lin semakin cemberut. Dia pada akhirnya tidak tahan lagi dan lalu pergi ke lantai kedua. Wang Lin, kamu tidak perlu melihat ini. Segera temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup. Dan setelah Anda mencapai pembangunan pondasi, Anda dapat meninggalkan sekte kecil ini. Kata Situnan, dia mendesak Wang Lin. Pada akhirnya Wang Lin mengambil teknik apapun secara acak dan lalu dia keluar dari sana. Ketika Master Sekte Huang Long melihat Wang Lin telah keluar, dia terkejut lalu bertanya, "Kamu memilih secepat itu? Anda harus hati-hati dengan memilih. Perpustakaan suci ini berisi teknik terbaik di negara kultivasi jauh. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Anda tidak boleh menyia-nyiakannya," kata Master Sekte Huang Long. Mendengar itu, ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan Situnan dan pujian dari Master Sekte Huang Long menyebabkan konflik besar di hatinya.
Akan tetapi di saat itu tiba-tiba boom. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang terdengar disusul dengan seluruh puncak gunung yang tiba-tiba mulai bergetar. Saya Pu Nanji dari Sekte Xuandao, junior dari Sekte Heng Yue, cepat keluar. Mendengar teriakan suara itu, ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan pada saat itu, dia kemudian melihat lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. Dua sosok di depannya adalah yang paling mencolok. Salah satu dari keduanya berkulit merah dengan mata jernih dan tajam. Dan di sebelahnya, nampak ada seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. Keduanya adalah ahli tertinggi dari Sekte Heng Yue. Pada saat ini, wajah si Tunan tiba-tiba menjadi serius. Dia lalu berkata kepada Wang Lin, "Wang Lin, ada seorang ahli penanaman jiwa yang baru lahir di luar. Sekte Heng Yue sedang dalam masalah besar sekarang. Anda harus menemukan peluang dan melarikan diri. Denganku di sini untuk sementara aku bisa membuatmu agar dia tidak bisa mendeteksimu. Jika aku memiliki tubuhku, aku tidak akan takut kepada jiwa yang baru lahir." Mendengar itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat tidak tenang. Saat ini orang tua berwajah merah itu dengan keras berkata, "Senior Punan, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Heng Yue saya. Tolong beritahu kami." Namun seseorang yang dipanggil Senior Punan itu mengabaikannya. Tiba-tiba sesosok tubuh tinggi muncul di udara. Dan sosok itu kemudian langsung melayangkan serangannya dan langsung menghantam formasi cahaya dari Sekte Heng Yue. Nampak formasi cahaya itu masih bisa bertahan di bawah serangan dari Senior Punan. Akan tetapi walaupun begitu, retakan sudah mulai muncul. Dan kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu sebelum pada akhirnya formasi cahaya itu dapat dihancurkan. Wang Lin, ikuti baik-baik. Wang Lin, ikuti baik-baik, kata Master Sekte Huang Long. Seketika tubuhnya melesat seperti anak panah dan dia langsung masuk ke dalam celah. Sementara Wang Lin, dia mengambil langkah dan mengikuti dari belakang. Kemudian terlihat di puncak gunung Sekte Heng Yue, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka kemudian membentuk banyak segel. Dan di 6 pilar batu giok putih lainnya terdapat 6 tetua bangunan pondasi lainnya. Dan wajah mereka masing-masing pahit dan gelisah. Wanita tua itu kemudian berkata, "Wang Long, cepat kumpulkan semua murid batin di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi Sekte Heng Yue kita akan segera datang." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu langsung memuntahkan seteguk darahnya dan langsung dilemparkan ke energi inti ke dalam pilar putih. Itu mampu menahan 2 seranganku. Aku akan menghancurkannya pada serangan ketiga ini, kata master bernama Pu Nanji itu. Dia menus dingin. Dia lalu memuntahkan energi jiwa balu lahir ke dalam bukit kecil. Dan seketika, bukit itu tumbuh 10 kali lipat dari ukurannya. Itu langsung menutupi langit di atas puncak gunung dari Sekte Heng Yue. Seketika dengan keras, salah satu pilar batu giok putih pecah dan bangunan pondasi yang lebih tua di atas pilar putih itu mengeluarkan darah. Dan kemudian jatuh ke tanah. Belum rusak. Ekspresi Pu Nanji menjadi semakin serius, tangannya terus-menerus terayun. Dan kemudian tornado raksasa lainnya langsung kembali menghantam gunung. Segera batu giok putih lainnya pecah dan seorang tetua pondasi building dari Sekte Heng Yue lainnya terbatuk, penuh darah dan kemudian terjatuh. Selanjutnya Pu Nanji mengeluarkan labu ungu, tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa kata rumit. Seketika labu itu bergetar dan keluar cairan merah darinya. Dan saat cairan merah itu, api tiba-tiba menyala dan langsung mengelilingi tornado. Rusak. Pu Nanji meraung dan membanting tornado yang menyala itu ke bawah. Dengan ledakan, banyak retakan segera muncul di formasi cahaya dan itu mulai menyebar. 2 batu giok putih lainnya segera pecah dan 2 tetua langsung jatuh. Dari 8 pilar putih sekarang hanya tersisa 4. Selain 2 tetua formasi inti, wajah kedua tetua pondasi building benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka jelas telah mencapai batasnya. Saat ini Huang Long telah membawa semua murid batin ke sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wang Hao juga ada di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tetapi dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan ke arahnya dan menatap tercengang ke langit, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun pada saat ini wajah Pu Nanji juga gelap saat dia melayang di atas langit.
Kekuatan formasi pertahanan Sekte Heng Yue ini telah melampaui ekspektasinya. Ketika tetua berwajah merah menyaksikan junior pondasi buildingnya jatuh satu demi satu, hatinya berdarah dan dia berteriak, "Senior Punanji, Sekte Suandao Anda selalu memiliki hubungan baik dengan Sekte Heng Yue kami. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua?" Mendengar itu, Punanji mendengus. Dia lalu berkata, "Liu Wengju, kamu berubah dari seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Heng Yue dan bahkan telah mencapai ranah formasi inti. Namun sayang sekali, itu tidak berguna," kata Punanji. Dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya tenggelam dan dia berteriak lagi, "Bagus, formasi pertahanan ini hancurkan untukku." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan seketika tornado raksasa itu membumbung tinggi dari udara. Dan kemudian itu langsung menghantam formasi pertahanan dari Sekte Heng Yue dan boom! Seketika formasi pertahanan Sekte Heng Yue itu akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping lalu menghilang. Dua pilar batu giok putih terakhir pecah dan Liu Wenju serta wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi yang pahit. Mereka berdua tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Punanji menus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa itu masih melayang di udara. Dan itu melepaskan tekanan yang begitu kuat dan langsung menekan seluruh Sekte Heng Yue. Setelah Punanji mendarat, dia berkata dengan ekspresi dingin, "Siapa di sini yang bernama Wang Lin?" Saat ini, Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid batin. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang akan dilakukan oleh ahli di ranah jiwa baru lahir yang bernama Punanji ini adalah mencarinya. Punanji sebelumnya telah mendapat berita dari juniornya Ouyang, dan penatua Ouyang telah menyebut Wang Lin ini berkali-kali dan mengatakan bahwa kerugian Sekte Suandao mereka sepenuhnya disebabkan oleh Wang Lin ini. Oleh karena itu, Sekte Suandao-nya sangat ingin merekrut Wang Lin. Punanji selalu menginginkan tanah Sekte Heng Yue dan kali ini dia berpikir bahwa dengan Zhou Peng, mereka pasti akan dapat memenangkan dan mengambil alih tanah Sekte Heng Yue tanpa menggunakan kekerasan secara terbuka. Akan tetapi, kemunculan Wang Lin ini sudah mengganggu rencananya dan pada akhirnya memaksanya untuk secara langsung muncul dan mengambil alih paksa tanah Sekte Heng Yue tersebut. "Apakah kamu adalah Wang Lin?" kata Punanji seraya menatap dingin ke arah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya lalu berkata dengan hormat, "Murid adalah Wang Lin." Murid menyapa senior Punanji. Melihat itu, Punanji menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menoleh ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti lalu berkata, "Nenek moyang jiwa yang baru lahir dari Sekte Heng Yue Anda semuanya telah tewas dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mempertahankan Gunung Heng Yue ini. Daripada membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya kepada Sekte Suandao saya?" Mendengar itu, Liu Wenju menatap wanita tua dengan pahit lalu dia berkata, "Senior, mohon pertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte kita dan..." Akan tetapi, tanpa membiarkan kata-kata Liu Wenju itu selesai berbicara, Punanji langsung memotongnya dan berkata dengan tidak sabar, "Jika kamu tidak menurut, aku tidak keberatan untuk memusnahkan seluruh sektemu." Mendengar itu, wanita tua itu menjadi sangat marah dan dia hendak menyerang, akan tetapi dia dihentikan oleh Liu Wenju. Dia menarik napas dalam dan pada akhirnya berkata dengan hormat, "Junior patuh, tetapi Gunung Heng Yue ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun. Dan junior ini tidak akan memberikannya, namun junior hanya setuju untuk meminjamkannya." "Meminjamkannya? Tidak apa-apa, pinjamkan ke Sekte Suandao saya selama 100.000 tahun, kata Punanji. Dia mencibir. Saat ini mendengar itu, semua murid dari Sekte Heng Yue itu sangat marah, akan tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menunjukkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid bahkan mulai memikirkan diri mereka sendiri. Selanjutnya tatapan Punanji langsung tertuju kepada Master Sekte Huanglong lalu berkata, "Kamu tinggalkan pedang bulan ungumu. Juniorku Ouyang menginginkannya." Mendengar itu, Huanglong menahan penghinaan dan mengepalkan tangannya. Dia memandang ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu, hanya untuk menemukan bahwa Liu Wenju dan wanita tua itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghela napas dalam lalu kemudian mengeluarkan pedangnya dan melemparkannya ke tanah.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.